club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Menurut saya, perkembangan ekonomi digital sendiri tidak bisa lepas dari ilmu teknologi. Sebab, teknologi dapat memudahkan manusia untuk mengakses suatu layanan atau mereplikasi intelijensia manusia, sehingga membuat proses mekanisme bisnis, manufacturing, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Dan kehadiran ekonomi digital sendiri telah mengubah tatanan sistem yang telah ada. Jadi, ekonomi digital sendiri dapat dipandang dari perspektif moneter. Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia? Atau faktor apa yang perlu ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Menurut saya, ada beberapa teori dalam pembahasan mengenai teknologi dalam perekonomian ini. Yang saya ambil adalah teori dari model Skupentarian. Model ini mengasumsikan inovasi sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan yang sudah steady state, ekonomi merupakan circular flow dari rumah tangga dan perusahaan. Hanya saja, inovasi teknologi ini yang menghasilkan produk baru dapat membuat putaran ini terganggu, yang dapat membuat ekonomi tumbuh mengejar target yang baru. Soal yang kedua, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya era digitalisasi? Menurut saya, Bank Sentral perlu merespon era baru, khususnya sejak krisis keuangan global, ditandai meredanya globalisasi dan munculnya era digitalisasi. Perry menjelaskan ada 4 karakteristik yang menandai itu. Yang pertama, telah terjadi penguatan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internal dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Yang kedua, kata Perry, arus modal antar negara semakin bergejolak yang berdampak pada gejolak nilai tukar pula. Hal ini terjadi sejak periode tape tantrum. Ketiga, khususnya di negara maju, respon kebijakan termasuk dari Bank Sentral tidak hanya mengandalkan suku bunga, melainkan dampaknya, efektivitas kebijakan suku bunga, khususnya di negara-negara maju, guna mencapai stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif. Dan yang keempat, semakin maraknya digitalisasi di bidang ekonomi ataupun keuangan. Di bidang ekonomi misalnya munculnya banyak startup dan e-commerce. Adapun di sektor keuangan bermunculan fintech. Berkembangnya digitalisasi ini perlu direspon tidak hanya oleh perbankan tetapi juga oleh pengambilan kebijakan. Kebijakan fiskal dan moneter yang sudah diambil oleh pemerintah menghadapi COVID-19, yaitu di bidang fiskal sendiri pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, bupati, gubernur, dan wali kota mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merelokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, honor-honor, atau penanganan atau pengendalian COVID-19. Pengaturan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19, dan kebutuhan lain. Pemerintah sendiri juga mengambil di bidang moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir COVID-19 terhadap perekonomian.